Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama saya, Ibu Mariana SPDI. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman. Anak-anak sekalian, hari ini pelajaran kita materinya yaitu Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Sebelum memasuki pelajaran, kita harus mengetahui terdahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, membaca Quran Surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 13 dengan tartil. Yang kedua, menghafal dan memahami makna Quran Surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 13. Yang ketiga, menghafal dan memahami hadis tentang keragaman. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap menghargai keragaman di sekolah dan di lingkungan. Lalu, bagaimana bunyi surah Al-Hujurat ayat 13? Dengarkan ibu membacanya dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Arti dari surah Al-Hujurat ayat 13 yang ibu baca tadi, yaitu, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Kemudian, adapun makna dari surah Al-Hujurat ayat 13, yang pertama, manusia itu memiliki asal-usul yang sama. Dari siapa? Dari Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua, keragaman diciptakan untuk saling mengenal. Kita ketahui di negara kita, Indonesia yang tercinta ini memiliki suku dan ras yang bermacam-macam. Ada suku Jawa, suku Batak, suku Baduy, suku Minang, dan yang lain-lain. Jadi, Allah menciptakan kita untuk saling mengenal. Yang ketiga, takwa menjadi ukuran kemuliaan. Karena Indonesia ataupun di dunia ini, manusia diciptakan dari ras, kulit, maupun suku yang berbeda-beda, maka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi kemuliaannya adalah ketakwaannya. Dan yang terakhir, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Anak-anak sekalian, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang keragaman. Adapun hadis tentang keragaman yang disebutkan di dalam artinya, wahai sekali manusia, Rob kalian satu dan ayah kalian satu. Maksudnya adalah Nabi Adam alaihi salam. Ingatlah,
tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Azam atau non-Arab, dan bagi orang Azam atas orang Arab. Tidak ada kelebihan bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit merah, kecuali dengan ketakwaan. Apa aku sudah menyampaikan? Mereka menjawab, ya, benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Nadrah. Makna hadis tersebut yang ibu bacakan tadi, yang pertama, semua manusia itu berasal dari Tuhan yang satu, yakni Tuhan kita, Tuhan Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nenek moyang yang sama, siapa? Siapakah nenek moyang kita? Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua, tidak ada keistimewaan karena suku, bangsa, ataupun warna kulit. Manusia itu sama, tidak ada perbedaan. Yang ketiga, kemuliaan manusia hanya diukur dari ketakwaannya. Jadi, jangan kita membeda-bedakan antara suku, bangsa, ataupun dari warna kulit. Yang terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan pentingnya persamaan dan keadilan. Anak-anak sekalian, masuk pembahasan selanjutnya mengenai contoh perilaku baik kita dari hadis tentang keragaman dan Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama, menghargai teman yang berbeda bahasa daerah. Karena kita ketahui anak-anak sekalian, di negara kita tadi, ibu bilang kita memiliki suku yang berbeda-beda. Jadi dari suku mereka memiliki bahasa daerah mereka masing-masing. Yang kedua, tidak mengejek logat bicara teman dari luar daerah. Jadi apabila teman kita berasal dari daerah yang bukan daerah kita duduki sekarang, atau kita tinggal sekarang, jadi apabila datang teman kita dengan membawa logat bahasa mereka masing-masing seperti logat bahasa Jawa, logat bahasa Minang, logat bahasa Batak, ataupun logat bahasa yang lain, jangan dijadikan sebagai bahan ejekan. Yang ketiga, saling membantu meski berbeda latar belakang. Yang terakhir, menghormati perbedaan adat di sekolah. Dengan keragaman yang kita miliki di negara kita, kita jadikan sebagai untuk saling mengenal dan untuk saling menghargai serta saling menghormati. Jadi, adapun kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, yang pertama, kita semua bersaudara dalam kemanusiaan. Tidak boleh kita saling bermusuhan. Yang kedua, keragaman adalah anugerah Allah yang harus dihargai. Yang ketiga, Allah menilai ketakwaan bukan penampilan atau kekayaan. Jadi supaya kita jangan sombong, maka yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketakwaan. Dan yang terakhir, menghargai perbedaan adalah wujud iman dan akhlak mulia. Semoga anak-anak ibu sekalian bisa menerapi dari apa yang ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di sesi pembelajaran berikutnya.